warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel aku. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nadia Gustuliana Safitri dengan NPM A1M022026 dan dari kelas 1B. Di sini, aku akan menjelaskan materi tentang tugas filsafat dengan dosen pengampu, Dr. Muhammad Kristiawan NPD. Di sini aku akan menjelaskan materi tugas filsafat pada bab 8 yang berjudul Aliran-aliran Filsafat. Nativisme. Apa sih nativisme itu? Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad ke-19, mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. 1. Pengertian teori nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 2. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. A. Faktor genetik, B. Faktor perkembangan anak, dan C. Faktor pertumbuhan anak. 3. Tujuan teori nativisme. A. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. B. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. C. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. D. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Dan E. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. B. Empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Menurut John Locke, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui pasca indera. Menurut David Hume, menyampaikan bahwa seluruh pemikiran dan pengalaman tersusun dari rangkaian-rangkaian kesan. Rangkaian pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu A. Empiriokritisisme, B. Empirisme logis, dan C. Empirisme radikal. C. Idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. D. Realisme. Merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia ruhani. E. Materialisme. Menurut aliran filsafat materialisme, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan. F. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. G. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. A. Perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. D. Progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masanya kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. K. Rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup berkebudayaan yang bercorak modern.
L. Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. M. Rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma atau ajaran agama. N. Sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. O. Komunisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. B. Kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. I. Postmodernisme. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Postmodernisme berarti kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi-ideologi modern. R. Naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. S. Individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. T. Konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. U. Humanisme. Istilah humanisme mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme sebagai sebuah term mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sekitar awal abad ke-19. I. Neoliberalisme. Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. W. Nihilisme. Nihilisme dimengerti sebagai gerakan historik di Eropa Barat pada abad ke-19. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supra-indrawi ada hubungan dengan hakikat manusia.